Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pengalaman sama Abuya dulu waktu umroh. Waktu 9 orang sama Abuya itu umroh mau mentasihan kitab Samawi ya. Nah memang ternyata bahasa Arab yang digunakan di sana di Mekah ataupun di Madinah itu bahasa Arab suqiyah, pasaran. Ya kalau bahasa di sini mah ya kakek aneh lah, bahasa ngono iku. Jadi bahasa pasaran. Jadi fasohanya tidak tertata. Sehingga suatu ketika waktu itu saya sama Mang Agung sama Abah suruh, oh iya, mau ketemuan sama waktu itu karena waktu umroh itu barengan sama Menteri Kesehatan, Ibu Nur Siti Fadilah. Ya, Ibu Nur Siti Fadilah Supari sama kebetulan adiknya itu yang memegang rumah sakit bagian jantung itu apa sih di Jakarta itu? Yang khusus bagian dalam itu rumah sakit. Iya, ada namanya lupa lagi. Nah, rumah sakit harapan kita, Abu Yajaja. Nah, akhirnya ketemu waktu itu ketemu di Jabal Nur. Di Jabal Nur ketemu sama Abuya sama kita. Nah, Pak Supri ini adiknya Ibu Siti Nurfadilah Supari sebagai waktu itu masih Menkes ya. Akhirnya matur, oh iya penasihat presiden waktu itu, Abah, oh nanti ditunggu sama ibu ya katanya di hotel gitu kan, ceritanya begitu. Nah akhirnya waktu itu memang namanya orang kaya ya, kita mah hotelnya aja di pinggiran, itu mah hotelnya Hotel Grand Zamzam, di depan, persis di depannya Ka'bah, itu tingginya Masya Allah. Itu andai kata Allah takdirkan itu jatuh, wah Ka'bah kena, tapi kan beda lagi dengan kekuasaan Allah. Nah akhirnya setelah sampai di Makkah, saya sama Abah sama Mang Agung itu datang mau nemuin Ibu Siti Fadilah. Waktu itu saya nanya dengan salah satu ya penjaga hotel. Jadi ngobrol-ngobrol. Nah ketika saya mencoba berkomunikasi dengan semampunya bahasa Arab, itu mereka takjub. Artinya bagi mereka, makanya jangan salah, kenapa orang Indonesia ini kok kalau di Timur Tengah bisa jadi rektor, bahkan jadi rektornya Al-Azhar, jadi mufti di Hijaz. Karena dalam fasohah bahasanya juga bagus. Karena terbiasa ngaji kitab kuning gitu. Ngaji kitab kuning di pesantren begitu kan. Ini cerita. Sehingga mereka menyimpulkan, nah karena memang jadi kalau orang-orang sana itu kalau bahasa kita ya, andai kata mau pukul, ya doroba bahasanya. Dorob. Kalau kita kan beda, bagaimana untuk menempatkan fi'il madi, fi'il amar, kan itu kalau kita belajar seperti itu. Di sana ya dorob gitu. Berarti gini Ustaz Ubat ya, dalam hal keilmuan, karena ini kan tujuan kita edukasi kepada masyarakat ya. Monggo. Berarti dalam hal keilmuan dari sejak dulu itu ulama Nusantara atau kiai-kiai itu kealiman, contohnya dalam hal ilmu nahwu sorof saja sudah diakui dunia ya. Itu jelas ya? Oh jelas. Bahkan dari salah satu penjaga itu kan, min aina anta? Indonesia saya bilang. Nah akhirnya dia ngomong, nah ini kata bahasanya begini, al-muhawarah gitu, al-muhawarah atau percakapan seperti ini gitu bahasanya. Itu biasanya digunakan oleh para masyayikh. Jadi para masyayikh, syekh besar yang ada di sana. Jadi santri yang di Nusantara kalau dia ngomong bahasa Arab di sana bagi mereka itu seperti syekh. Makanya jadi para kayak artinya ulama-ulama yang memang di sana dijadikan ulama besar lah. Itu baru bahasa Arabnya muhadharahnya atau muhadatsanya seperti kita gitu. Tidak menggunakan bahasa alamiah lagi, sukiah lagi itu kan. Karena waktu itu ya ditugaskan sama Abah itu kan yang bagian bahasa Inggris Mang Agung kebetulan. Mang Agung kan lumayan bahasa Inggrisnya. Ya sebenarnya di situ ya memang kita diadu mental. Kita belajar nanya-nanya harga sama Abah, nanya harga ini itu walaupun tidak punya uang waktu itu. Kan sama nuhadza. Gitu kan, macam-macam nanya harga. Para anak miskin, bin zumratil masakin. Nanya kam sama nuhadza, berapa harga ini gitu kan. Nah ternyata memang walaupun kemampuan kita sedikit sebenarnya, kalau interaksi dengan mereka tetap akan menjadi suatu takjub. Menjadi gumunnya orang-orang Arab sana. Karena saya meyakini
Walaupun mereka berada di bangsa Arab, belum tentu mereka bisa memaknai kitab seperti yang di pesantren-pesantren Nusantara. Nah makanya kalau kita lihat tuh, zaman Syekh Nawawi, emang beliau kuliah gitu kan? Enggak kuliah. Hanya hasil dari pesantren. Kok bisa menjadi imam besar di Masjidil Haram? Syekh Junaid Batawi apalagi zaman itu kan boro-boro kuliah. Yang dulu Sunda Kelapa jadi Batavia oleh kolonial Belanda. Artinya masih di zaman-zaman penjajahan tapi masih bisa menjadi imam Masjidil Haram. Nah itulah kehebatannya ulama-ulama kita. Nah yang terjadi sekarang ketika kita ungkap betapa hebatnya ulama kita, betapa kalibernya produktif di dalam bidang kitab dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ada orang yang kurang sepakat. Kenapa tidak sepakat? Ya karena memang sudah mulai dikikis sejarah-sejarah itu. Beberapa kali saya sampaikan kenapa di Jakarta yang menjadi ikon Jakarta kalau orang Jaroh, mesti yang dituju di Jakarta itu ya 3 kuburan Habib. Kalau tidak Mbah Priuk berarti Habib Kuitang atau Habib luar Batang. Kita gak menyalahkan. Tapi ingat, yang punya jasa pertama mengajarkan taklim di Sunda Kelapa. Dulu Sunda Kelapa namanya sebelum Batavia. Waktu zaman penjajaran Sunda Kelapa. Di Masjid Bang Palu Siliwangi. Kemudian ketika dipegang Sultan Hasanuddin Banten juga masih Sunda Kelapa. Nah ini kan ujuk-ujuk datang kolonial Belanda diganti Batavia dengan desain strukturnya seperti Eropa. Nah ini. Dan hebatnya lagi gitu kan, doktrin ini sudah menyeluruh ke warga masyarakat Nusantara. Yang seakan-akan yang menjadi paku buminya Jakarta yang sekarang ini adalah 3 orang yang diziarahi oleh orang umum. Padahal kalau kita lihat banyak ulama-ulama kita sebelum mereka. Nah ini kan terpendam. Kita mencoba mengungkap tersebut, dikiranya benci. Padahal kita ini ingin membangunkan jiwa-jiwa kita yang selama ini lalai. Artinya kalau bahasa gampangnya ya kita ini kacang lupa kulitnya. Kita itu dari mana lahirnya? Emang kita punya darah atau genetiknya dari Yaman? Kan gak ada, kita dari sini. Nah itu yang berusaha kita bangkitkan. Memang wajar kalau kata Abu Ya ini wajar. Karena kita sudah terdoktrin ratusan tahun ya upaya kita juga harus kuat. Jangan sampai istilahnya kemakan dengan doktrin-doktrin tersebut. Kemarin kita buka di Pasuruan ya. Di Pasuruan ini bukti sejarah. Di Pasuruan, di Malang, kenapa sampai ada ikon-ikon dari klan Ba'alawinya kuat? Karena ternyata di Regensi Malang sama Pasuruan ini tempat salah satu Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas yang mendoakan Ratu Helmina Belanda. Itu dibacakan di Masjid Malang sama Pasuruan. Kita punya data juga tak kirim ke Ustadz Rois. Nah kita mengungkap seperti ini bagi mereka muhibbin, oh gak boleh dong, gak boleh membuka aib seperti itu. Itu kan siasat bahasanya. Siasat daripada para habaib untuk menaklukkan daripada kolonial Belanda. Ya kita lihat, literaturnya kita lihat. Dalam tekstual doanya kita lihat, doanya itu seperti ini. Kalau siasat gak seperti itu, ada bahasanya begini doanya Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas itu. Dia berharap Nusantara ini dipimpin oleh Ratu Helmina ini bisini na'adidah wa aqwama madidah, bahasanya begitu. Bahasanya selamanya bertahun-tahun. Nah ini akhirnya banyak orang-orang kita karena terputusnya pemahaman sejarah seperti itu sulit untuk kembali. Tapi kita yakin Gus, kita harus yakin. Dengan upaya semangat kita sedikit demi sedikit orang akan tersadarkan. Dan kita gak mungkin. Artinya ketika ini terbongkar sejarah keasliannya seperti ini. Artinya gak mungkin kita punya wewenang, wah kita deportasi aja mereka. Gak seperti itu bukan akhlak Kanjeng Nabi. Intinya yang kita inginkan sebagai warga masyarakat Nusantara, mereka ini hentikan doktrinasi seperti itu. Apalagi membangga-banggakan nasab, itu hentikan. Maka beda, kalau zaman dulu bisa berdampingan, sekarang tidak, ya beda. Karena sekarang ini muncul dari orang-orang yang arogan juga. Maka jangan salahkan kalau dari orang-orang Nusantara
berani melawan mereka. Kan begitu.